pertama. Tapi sebelum peserta pertama kita tagline lagi dong. Yes, Jakarta Selatan mencari juara. Komika yang pertama ini, dia ini berasal dari Serang. Serang, Banten. Langsung saja beri tepuk tangan yang meriah. Ini dia, Yaul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Yaul, gue dari Serang, Banten. Bersyukurlah buat kalian yang kerjanya tuh gak di kampung halaman sendiri. Karena sebergengsi apapun pekerjaan kalian, kalau di kampung halaman sendiri tetap dinyinyirin. Contohnya gue di kampung halaman tetap dinyinyirin. Padahal kerjaan gue ojol. Kok tawa sih? Kayak gak terima ya? Ibu aku bangga loh. Tiap hari aku disiapkan roti sama ibu aku sebelum ojol. Pas mandi gitu kan ibu aku di dapur. Yaul, rotinya sudah ibu siapkan ya. Gue yang di kamar mandi kayak, aduh ngapain teriak-teriak sih. Kamar mandi sama dapur sebelah-sebelahan ibu. Terima kasih ibu awak pandannya. Tapi ya sebergengsi apapun tetap diremehin. Contohnya gue nih udah hitungannya udah bukan satu job lagi. Double job bukan, triple job gue. Grab, Maxim, sama nyetutin nenek-nenek gue. Pernah. Tapi apalah namanya gue kerja di kampung halaman sendiri, gue tetap dipandang sebelah mata. Gue tetap kalah sama tetangga gue yang kerja di Jakarta. Padahal yang kerja di Jakarta apa sih kerjanya? IT. Lebih bagus itu ya. Tapi gue gak percaya, menurut gue bohong dia. Karena pas pertama kali kerja norak banget bang. Dia ke tongkrongan nih, ngasih tahu. Bro gue keterima kerja di mana? Di Tulus. Kok di Tulus? Iya IT di jalan. Norak kan ini mah. Norak kan. Dan pertama kali ke Jakarta dia langsung pasang story sama Monas. Gue gak masalah pasang story sama Monasnya. Yang masalah dia posenya begini. Itu mah Singapura itu mah ya Merlion itu mah anjing. Kok bisa mangap kata gue. Goblok Nora ini mah udah jelas. Dan alhamdulillah sekarang gue ke 2 minggu sekali ke Jas Merah ini. Ini kesempatan gue untuk sombong sama orang-orang di kampung halaman. Gue tuh kesini nih ceritanya bukan Jas Merah gue. IT gue. Dan itulah santai aja gue mah. Dan for your information aja ya. Bahkan gak boleh ngomong Inggris orang Serang. Orang Serang kan gak boleh ngomong Inggris sih. Gak apa-apa dong. Dan for your information aja ya. Sebelum ke Moving Space gue udah nyetok 36 foto sama Monas. Ada yang pose begini. Ada yang begini. Ada yang begini. Yang terakhir itu bukan gue norak ya. Itu emang dipukulin preman Senen gue. Aduh bang ampun. Ya emang salah gue sih. Soalnya gue fuck you into preman Senen. Begini, fuck you. Begini, fuck you. No, gue begini loh, sampai begini. Tuh kalau nama gue yang selamat malam. Oke, kita akan lanjut ke peserta yang kedua. Dia ini adalah seorang ojol dan juga bermata satu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama gue Dava dan gue orang Garut teman-teman. Gue tuh sebelumnya bangga banget jadi orang Garut. Karena menurut gue Garut itu salah satu tempat yang paling banyak pemandangannya. Itu pikiran gue pas masih di Garut. Pas ke Jakarta ngaku jadi orang Garut malu bang. Karena lebih banyak kontroversinya daripada pemandangannya. Yang paling gue malunya adalah Hitler mati di Garut teman-teman. Maksud gue kok ada orang yang percaya jenderal yang terkenal bengis ngebantai banyak orang matinya dikelilingin domba. Kok ada orang yang percaya? Dan gue searching teman-teman, keluar tuh Hitler mati di Cikerung Garut. Jujur gue pribadi gak tahu Cikerung di mana bang. Kok bisa orang Jerman itu lebih tahu dari orang Garut itu sendiri? Karena gue penasaran, gue tanya ke teman-teman gue yang di Garut. Respon teman-teman gue bilang kayak Cikerung katanya. Mereka juga gak tahu. Berarti kan kota ini masih ngawang.
Antara ada dan tiada kan. Setara kayak Atlantis, Saranjana, Cikerung. Masalahnya kota-kota lain keren namanya teman-teman kalau jadi nama kota fiktif gitu. Atlantis nih terdengar mewah, megah. Saranjana istana, kerajaan. Cikerung. Kayak nama tempat di mana dodol Garut ditemukan kan. Dan gue baca lagi sejarahnya teman-teman. Hitler tuh sempat berubah sifatnya. Dari temperamen jadi pendiam semenjak di Garut. Anjing menurut gue ya wajar. Orang Jerman ditaruh di Garut gak ngobrol anjing. Gak ngobrol. Kita balik dah orang Cikerung ditaruh ke Jerman juga gak ngobrol. Kita ambil tengah-tengah orang Cikerung sama orang Jerman ditaruh di Thailand gak ngobrol juga. Bukan malah salah tempat. Teman-teman. Dan yang makin gue gak malu adalah kenapa dari banyaknya kota Hitler milihnya di Garut. Karena menurut gue ya, gak tahu kalian setuju gak tahu gak. Semua tragedi atau kontroversi yang belakangnya Garut jadi lucu anjing. Jangan Hitler dah, Vina. Vina Cirebon tragis, seram. Cirebonnya kita ganti jadi Garut, artis bokep bang. Illuminati di Amerika, keren, maju. Illuminati di Garut, kayak nama ormas. Kalian tahu gak sih Garut ada kota Illuminati? Gue dapat teman-teman, makasih. Berisik, kita langsung aja sambut komik cewek nih. Beri tepuk tangan meriah untuk Farah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gue Farah, gue alumni Fakultas Kedokteran dari Aceh. Gak usah bangga banget sih, gue gak jadi dokter juga. Dan kebanyakan orang itu taunya Aceh itu cuman daerah yang pernah kena tsunami dan banjir bandang gitu. Tapi kebanyakan teman-teman gue tuh lupa kalau Aceh itu adalah provinsi yang nyumbang emas buat Monas dan pesawat pertama RI. Kesannya tuh Aceh cuma bisa produksi bencana gitu ya. Padahal kami juga bisa kok produksi ganja. Ya, maksudnya nggak cuma sawit doang gitu ya. Ya emang sih produksi ganja itu resikonya masuk penjara. Tapi kan nggak bikin orang kena banjir bandang ya. Dan alhamdulillah di Aceh lagi digodok RUU tentang ganja medis. Buat yang nggak tahu tentang ganja medis, jadi ganja itu punya khasiat sebagai terapi pada orang dengan gangguan kecemasan. Tapi permasalahannya dia punya efek samping yaitu menurunkan daya ingat dan menyebabkan kantuk sepanjang hari. Makanya kalau kalian lihat ada orang lupa sama 19 juta lapangan kerja, jangan heran kalau kelihatan ngantuk terus. Dan efek samping lainnya itu adalah menyebabkan halusinasi. Makanya kalau kalian ketemu orang yang pulang dari Aceh terus dia bilang semua korban bencana sudah keluar dari tenda. Jangan dihujat ya teman-teman, cukup tanya Pak dosisnya berapa. Dan gara-gara aku bawain beat ini tuh banyak banget orang yang habis aku open mic bilang, Kak bisa kali dikit. Padahal aku tuh gak pernah bawa ganja pas open mic. Pas gak open mic bawa. Ya cuman kecemasan kalian di sini tuh secemas apa sih hidup di sini sampai ngerasa butuh ganja buat gak cemas gitu. Masalah kalian di sini tuh paling cuma sekedar pergi bentar helm hilang gitu ya. Lah masalah kami, pergi bentar hutannya hilang. Mana helm gue hilang juga lagi. Ya kalau helm hilang kan masih bisa ya cari di tukang helm ya. Lah gue hutan hilang, mau cari ganja di mana lagi? Masa di tukang helm ya? Ya tapi kali aja ada gitu, makanya gue tanya ke abang helm, Bang ada ganja nggak? Gue dikasih ini nih. Nih. Ya Allah. Mungkin kalian semua mikir kenapa Farah gak takut apa ketahuan kalau pakai ganja dari tes urin. Tadinya gue takut beneran, cuma sekarang gue sadar kalau itu terjadi sama gue bisa bilang, Pak saya cuma terpapar teman-teman saya yang lagi make.
Terima kasih gue Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan gue sebagai rasa terima kasih gue ke teman-teman semua, gue mau bagi sesuatu dari Aceh. Tapi ini cuma dikit ya, jadi sedapatnya aja, oke? Oke. Nah, itu sebagian hasil bumi Aceh. Maaf gue cuma bisa bawa dikit karena hasil bumi yang lain udah diambil pusat. Terima kasih. Kita masuk ke komika berikutnya. Komika berikutnya dia ini adalah komika cilik berusia 13 tahun. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Gavin. Bang Dolos, jangan ngomong kasar terus bang, biar cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abdi Gavin. Umur saya 13 tahun. Dan bapak gua tuh suka banget flexing. Makanya gua kesel banget tiap kali datang show jas merah. Karena udah berasa kayak pulang kampung. Soalnya bapak gue tuh selalu nyumbang. Alasannya sih buat hadiah jas merah. Lah kalau iya gue yang menang. Kalau enggak kan sama aja investasi bodong. Mikir dets. Lagian kenapa gak langsung dikasih aja sih duitnya ke gue. Dan bapak gue tuh suka banget bagi-bagi THR pas pulang kampung. Dan cara dia ngebaginya tuh unik. Jadi dia nyuruh anak-anak di sana buat bikin tebak-tebakan. Baru dikasih duit. Kelihatan kan polanya? Persis kayak jas merah. Dia ngasih duit biar terhibur. Emangnya secapek apa sih jadi orang dewasa? Makanya jangan banyak cicilan. Terus gue suka nanya kayak gue. Yah, ayah ngapain sih ngeluarin duit terus? Emangnya gak rugi? Ayah gue jawab. Gak apa-apa nak, hitung-hitung sedekah. Mereka kan udah kayak saudara kita di kampung. Sama-sama membutuhkan. Buset, orang-orang di sini udah dianggap saudara. Gue sih ogah saudara sama Bang Dava. Amit-amit, sumpah amit-amit banget. Dia nanti minta dibeliin mata sama ayah gue. Tapi gue tiap kali pulang kampung tuh gue ngerasa senang banget. Karena bisa silaturahmi sama keluarga. Tapi satu yang gak gue suka. Bau orang-orangnya itu. Kebayang lah bau-bau orang Pantura. Kayak marinasi ikan asin. Emangnya di sana belum ada teknologi parfum apa ya? Makanya gue tiap kali salim sama orang di sana tuh. Nih, tangan kanan gue salim. Tangan kiri gue tuh tutup hidung. Biasanya ditanya sama orang-orang di sana. Loh, Gavin, kenapa hidungnya? Bau toilet moving space. Sumpah, toilet moving space tuh baunya sama banget kayak orang-orang di kampung. Bang Ihsan baru kan, cobain dah abis ini ke toilet moving space. Baunya persis banget. Tapi menurut gue emang moving space itu adalah salah satu coffee shop terenak di Jaksel. Tepuk tangan dulu dong. Dan gue tiap kali pulang kampung tuh gue ngerasa malu. Soalnya bapak gue tuh kalau pulang kampung persis banget kayak orang kampung. Kayak nostalgia zaman susah. Dia pernah diri di pinggir jalan. Pakai celana pendek sama kaos partai. Lah dikira tukang parkir. Noya dengerin, Ayah mah kelihatan keren cuman gara-gara outfitnya. Mukanya masih kayak tukang parkir. Nih ya 2.000. Mau kan diterima, fixin mah tukang parkir. Sekian gue Gavin. Oke, kita lanjut ke komika berikutnya. Komika berikutnya dia ini asli dari Jakarta Selatan dan pernah berkuliah di Mesir. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mahardika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama gue Mahardika dan gue udah stand up 6 tahun.
menurut gue yang ngebedain komik senior dan komik junior adalah dari bagaimana mereka memeras topik atau tema yang diberikan. Hari ini temanya kampung halaman. Farah, bahasa Aceh, lurus, komik baru. Minggu lalu gua kombut sama Putra Patinama, senior Jaksel yang terkenal dengan 2 diksi lucu. Bang, minggu depan gua temanya kampung halaman, bahas apa ya? Lu bahas ini aja di Perek Indramayu, anjing tuh. Out of the box, anjing, senior tuh senior. Lu bayangin senior. Temanya kampung halaman yang dibahas profesi. Senior. Gila. Dan jujur ya, menurut gue kampung halaman adalah tempat di mana gue bisa ngumpul dan bercanda sama teman-teman. Makanya bagi gue komunitas ini tuh kampung halaman. Kemarin Ustadz nanya, Mahardika, antum lebaran kemana? Gue jawab, anak kalau mudik ke moving space. Ketemu orang tua, iya popon kerok. Karena di sisi lain gue tahun lalu main ke kampung halaman temen gue di daerah Pekalongan. Semua masalah yang ada di desa itu ada juga di komunitas ini. Yang pertama gue nanya ke temen gue, masalah utamanya apa di sini? Oh, anak muda di sini tuh seneng banget pinjol. Gue mah demi Allah ini, 3 tahun lalu gue pernah ditelepon sama debt collector. Karena nomor gue dijadiin kontak emergensi. Kontol maksud gue kok bisa? Dia punya keluarga, punya teman, punya sahabat. Yang ditaruh temen stand up. Yang ketemu cuma sebulan sekali. Gue inget banget pagi-pagi itu DC-nya nelpon, Mas ini temen Mas gak bayar nih. Kalau Mas gak bantu, besok saya samperin ke rumah Mas. Pagi-pagi gue kesel, gue jawab, Mas duit segitu saya gak punya, kalau mau barter aja. Sama apa Mas? Perek Indramayu. Dan masalah krusialnya adalah di desa temen gue, itu kepala desanya udah 3 periode gak ganti-ganti. Persis kayak di stand up Indo Jaksel. Dari awal gue datang sampai sekarang, dari gue jomblo sampai punya anak 2, ketuanya Andis. Makanya kemarin pas ada kudeta dari Denny, gue dukung. Meskipun di belakang layar Rijal ngomong sama gue, Dik padahal gue juga siap loh. Gue Mahardika, terima kasih. Apa perasaannya Close Mic malam hari ini? Cukup kecewa dengan penampilan hari ini, tapi ya gimana lagi, udah terjadi. Jujur rasanya sedih banget, tapi semoga masih ada next kesempatan-kesempatan yang lain. Ya, itu aja. Apa pesan buat teman-teman yang masih lolos? Teman-teman buat yang masih lolos itu semangat terus, jangan sampai Close Mic. Kalau bisa semuanya masuk final. Semoga bisa mendapatkan yang terbaik dan juga bisa maju ke babak selanjutnya. Kalau ada lagi Jas Merah tahun depan mau ikutan lagi nggak? Kita lihat Aurel, apakah Aurel ikut? Kalau Aurel ikut, kita ikut lagi. Of course, aku mau ikut lagi soalnya Jas Merah adalah kompetisi yang seru, menyenangkan dan juga asik.